Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengkomentari satu video. Dan video itu menayangkan ceramah dari Bapak Habib Taufik Assegaf, itu Ketua Robitoh Alawiyah. Di situ ada yang perlu saya kritisi dan ya maaf, membaca kitab saja amburadul lah. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan satu cuplikan video ceramah dari Bapak Taufik Assegaf. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. زماننا هذا فيه الفقيه والمقدم والسقاف والمحضر والسكران والعدروس والعدن وشو بكر بن سالم والعطاس حبيب عبد الله الحداد وسعد السويني وعبد الله القديم وغيرهم من الأولياء موجودين أمثالهم غير ستروا تحت سوء الظنون لا يعرفهم الجاهلون لا يعرفهم إلا هم فهم مستورون على من لا يدري بشانهم من أهل زمانهم مفقودين في الحصول قربا بعدا كائنين قربا بعدا كائنين كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وقالوا تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي لا يحزنون. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Taufik entah membaca kitab apa, saya tidak tahu karena kitabnya sudah dalam tablet ya, sudah tidak berwujud kitab fisik. Saya tidak akan mengatakan Pak Taufik tidak bisa ngaji, tetapi untuk penonton silahkan dinilai sendiri itu cara ngajinya Pak Taufik, apakah lancar banget, apakah fasih banget, apakah mahir banget. Nah, ini untuk muhibin yang suka mengkritik, suka mengkritisi ngajinya para mukimat. Kadang-kadang muhibin yang sok kritis ini suka mengomentari siapapun, nggak pandang bulu, dihantam saja. Paling-paling salah bacaan ya diserang habis-habisan. Mending kalau tujuannya itu meluruskan, ini baik sekali. Tapi kalau kemudian tujuannya itu menghina, merendahkan, dan mengolok-olok, maka itu bukan cara yang terbaik untuk meluruskan kesalahan orang lain. Coba mungkin itu ngajinya Pak Taufik yang barusan saya tampilkan, itu ngajinya gimana, itu fasih banget atau belepotan? Saya tidak akan mengatakan belepotan, tapi monggo dinilai sendiri. Para awliya Allah itu dikatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada takut, enggak ada mereka itu sedih. Kenapa? Karena tidak ada disimpan di hatinya makhluk, enggak ada. Karena itu mereka enggak akan sedih. Orang kalau sudah hatinya tidak ada ruang kecuali Allah isinya, dia tidak akan merasa bahagia dan nyaman dengan selain Allah. Hah? Karena itu kehilangan apapun biasa dia, ya sudah wajar. Tapi jangan kehilangan dia tadi itu ada daripada Tuhannya, mahabbah Tuhannya, dekat dengan Tuhannya. Dia nggak mau itu semuanya. Dan itu dalam ngaji tersebut ada dua surat ayat Al-Quran yang dibaca oleh Bapak Taufik Assegaf, yaitu surat Yunus ayat 62 yang berbunyi
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian ada surat Anbiya, di situ ayat 101 yang berbunyi innalladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Itu Pak Taufik ini kurang pas dalam menafsiri surat Yunus ayat 62, di mana artinya kan begini. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi menurut asumsi Bapak Taufik bahwa wali Allah ini di dadanya itu tidak ada rasa kesedihan. Karena apa yang diingat oleh wali Allah ya hanya Allah, sehingga tidak punya rasa sedih. Ini justru keliru. Karena jika kita mau melihat tafsir Jalalain, di situ ditafsiri ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu ditafsiri fil akhirati. Jadi bahwa yang dimaksud wali-wali Allah ini tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu ya tempatnya di akhirat nanti, bukan di dunia. Kalau di dunia ya wali Allah itu ya seperti kita. Ketika mendapat musibah ya bersedih, bahkan ya menangis. Ketika tertimpa kesulitan ya bersedih. Jadi justru keliru ketika wali Allah ini tidak punya rasa kesedihan karena di dadanya sudah terisi penuh dan ingat kepada Allah semata, sehingga ketika kehilangan apapun ini tidak merasa sedih, itu salah. Karena pengarang kitab tafsir Jalalain dalam menafsiri ayat tersebut itu ditafsiri fil akhirati. Jadi wali Allah ini tidak merasa khawatir dan tidak bersedih, itu ya nanti di akhirat. Nah ini masuk akal. Kenapa di akhirat ini tidak bersedih? Ya karena orangnya sudah bertaat kepada Allah. Perintah Allah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Maka ketika dia umur hisab, setidaknya punya bekal yang banyak. Makanya jika disebut tidak khawatir dan tidak bersedih hati, ini ya ada pantasnya. Karena bekal untuk menghadap kehadirat Allah ini sudah banyak ketimbang kita-kita. Jadi bukan diartikan wali Allah itu tidak bersedih dan tidak khawatir di dunia. Tidak, wong Rasulullah saja ini ya tak jarang bersedih. Rasulullah ya pernah menangis. Karena apa? Banyak alasannya. Akan saya jelaskan bukti bahwa Rasulullah saja bersedih. Ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW bersedih, terutama karena kesedihan atas umatnya, kematian orang-orang terkasih, dan saat merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya adalah kesedihan saat kehilangan putranya Ibrahim, atau saat mendengar ayat yang menyadarkannya tentang tanggung jawabnya sebagai saksi bagi umatnya. Jadi Rasulullah ini ya pernah bersedih. Maka sangat salah ketika Pak Taufik menafsiri surat Yunus ayat 62 bahwa wali Allah ini tidak punya kekhawatiran dan tidak bersedih karena di dadanya ini hanya ingat kepada Allah. Ini ya salah. Tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa sedih itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Karena dunia ini tempat cobaan, sehingga ya wajar ketika manusia kadang merasa sedih, kadang merasa bahagia. Jadi Nabi ini pernah menangis ketika membaca surat Al-Maidah ayat 118 dan berdoa, ya Allah, umatku, umatku, karena kekhawatiran beliau terhadap kondisi umatnya di akhirat. Maka Allah menjawab Jibril agar menyampaikan kepada Nabi bahwa ia akan memberikan syafaat kepada umatnya dan tidak akan menelantarkannya. Kemudian Rasulullah ini juga sedih, pernah sedih atas kematian orang yang terkasih. Jadi Nabi sangat bersedih atas kematian putranya yang bernama Ibrahim. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Anas, Nabi bersabda, sesungguhnya mata menangis,
hati bersedih. Meski begitu, kami tidak mengatakan kecuali apa yang membuat Allah ridho. Meski kami bersedih dengan meninggalnya Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad ini ya bersedih pada saat putranya yang bernama Ibrahim ini meninggal. Bahkan Rasulullah meneteskan air mata. Tetapi kesedihan Rasulullah ini kan tidak dipublikasikan. Rasulullah sadar bahwa itu adalah ridho Allah. Itu adalah kehendak Allah. Dan putranya juga milik Allah. Jadi walau sesedih apapun, Rasulullah simpan kesedihannya. Tapi bukan berarti Rasulullah ini tidak memiliki rasa sedih. Hanya karena Rasulullah kekasih Allah. Ini loh yang Rasul dan Nabi termulia di dunia saja punya rasa sedih ketika mendapat kesusahan, ketika mendapat musibah. Apalagi wali Allah. Ketika di dunia ya tetap terkadang sedih, terkadang bahagia. Kemudian Nabi juga pernah menangis saat mendengar kabar kematian pamannya, Hamzah, dan saat melihat jenazahnya setelah perang Uhud. Maka kesedihan Nabi juga terlihat saat kehilangan istri tercintanya, yaitu Khadijah, dan paman beliau Abu Thalib yang dikenal sebagai tahun kesedihan atau Amul Husni. Nah, ini Pak Taufik harusnya paham sejarah, sampai ada istilah Amul Husni atau tahun duka cita. Ini karena Rasulullah ini sedih teramat sangat, ditinggal orang-orang terkasih seperti ditinggal istri tercintanya yaitu Khadijah, kemudian meninggal oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini berarti Rasulullah itu juga bersedih sebagaimana layaknya manusia pada umumnya. Maka ketika dikatakan bahwa wali Allah tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa khawatir karena di dadanya ini hanya ingat kepada Allah, ini ya keblinger. Karena memang tafsir dari surat Yunus ayat 62 memang tidak demikian. Ya. Nah, sekarang di akhir zaman ini wali ini dijadikan seperti cerita itu khurafat, padahal itu adalah karamah. Dan karamah itu saudara disebutkan dalam Al-Quran. Memang ada karamah, enggak? Nanti ini sekarang yang dikritik karamahnya wali-walinya umat Nabi. Bentar lagi nggak ada Al-Quran juga dikritik gitu. Contoh, orang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, mau diakalkan, tidak masuk akal. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana Ashabul Kahfi, ke orangnya anjingnya tidur 300 tahun. Orang perempuan lahir tanpa ada laki-laki, nggak ada, paham ya? Tapi Allah buktikan dalam Al-Quran diceritakan itu karamah itu yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Maryam. Ya, nggak pakai beli di pasar, nggak ada pohonnya di situ, ada bukan musimnya, tapi bisa makan di situ. Mana lagi ada? Kalau dua min indillah. Nggak masuk akal itu semuanya. Itu adalah khurafat, itu adalah takhayul begitu. Kemudian Pak Taufik menyinggung masalah keramat. Bahkan ya sedikit mengkritik orang-orang yang tidak percaya adanya keramat. Pak Taufik perlu pahami bahwa para mukimat ini sebenarnya bukan orang yang tidak percaya pada keramat. Mukimat ini percaya adanya mukjizat, percaya adanya keramat. Karena mukimat ini adalah berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi jangan Anda samakan apa-apa yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Kemudian kami, para mukimat, dipaksa untuk mempercayai bahwa itu adalah keramat. Kami menganggap bahwa apa yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi, yang di situ menonjolkan kehebatan para moyang-moyang Ba'alawi, itu sebagai khurafat. Jangan disamakan dengan kejadian Ashabul Kahfi yang di situ tidur 300 tahun, kemudian akal kita tidak mau atau tidak mampu mencerna, kemudian kita dianggap tidak percaya. Kami percaya karena apa? Itu tertulis dalam Al-Quran, nasnya jelas.
Sedangkan dalam Al-Quran kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Apa yang tertulis dalam Al-Quran ini isinya kebenaran absolut. Dan cerita Ashabul Kahfi ini ada dalam Al-Quran. Jadi ya kita harus percaya atas kebenaran itu. Beda dengan keramat-keramat Ba'alawi yang di situ hanya gedebru saja. Bahkan tak jarang keluar dari konteks akidah. Anda juga menyamakan keramat-keramat moyang Anda dengan Maryam yang di situ hamil tanpa suami, kemudian melahirkan Isa. Ini juga tertulis dalam nas Al-Quran. Sehingga apapun yang tertulis dalam nas Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah, ya kami harus mempercayai. Masa iya kami akan menganggap bahwa itu adalah bohong, bohong itu firman Allah. Jadi bedakan, bukan berarti kami tidak percaya adanya keramat. Kami percaya adanya keramat. Tapi bukan keramat-keramat yang tertulis dalam kitab Ba'alawi. Jadi jangan samakan keramat-keramat moyang Ba'alawi dengan apa yang terjadi dan tertulis dalam nas Al-Quran. Itu beda jauh. Dalam kitab Ba'alawi ini kan keramat saja buat mainan. Bahkan saya pernah menemukan satu teks. Ada salah seorang habib yang tidak suka menampakkan keramatnya, kecuali dalam kondisi terpaksa. Nah ini kan menganggap bahwa keramat itu seperti mainan, bahwa keramat itu seperti magic, seperti sulap, sehingga kapanpun dibutuhkan keramat itu muncul. Padahal keramat kan tidak semacam itu. Yang namanya keramat itu langsung turun dari Allah. Dan orang yang dikasih keramat pun tidak tahu kalau nanti atau tiba-tiba Allah menurunkan keramat pada orang tersebut. Saya kasih contoh Musa. Nabi Musa alaihi salam pada saat di situ mendapat perlawanan dari para penyihir, kemudian para penyihir itu menciptakan ular-ular, melempar talinya kemudian berubah menjadi ular. Apa reaksi Musa? Musa tidak tahu kalau tongkatnya ketika dilemparkan ini akan berubah menjadi ular yang sangat besar, kemudian ular besar itu akan memakan ular-ular kecil hasil buatan sihir dari orang-orang kafir. Jadi Musa melempar tongkatnya itu atas perintah dari Allah. Berarti kan Musa tidak tahu kalau tongkatnya ketika dilempar ini akan berubah menjadi ular yang sangat besar. Nah ini baru mukjizat. Jadi sang pemilik mukjizat dan sang pemilik keramat ini tidak tahu. Tahu-tahu kalau Allah memberitahu. Lemparkan tongkatmu, hai Musa. Nanti akan berubah menjadi ular dan ular itu akan memakan ular-ular kecil hasil ciptaan dari para penyihir. Jadi keramat Ba'alawi ini kayak sulapan sampai kemudian tertulis dalam kitab. Itu ada dalam kitab Kanzul Barohin. Ada salah satu habib di situ mengatakan bahwa tidak suka menampakkan keramatnya kecuali dalam kondisi darurat. Jadi seakan-akan keramat itu sudah ada dalam dirinya. Kapan dibutuhkan ya keramat keluar. Tidak semacam itu. Keramat itu murni dari Allah. Sebagaimana halnya mukjizat. Bahkan yang dikasih mukjizat dan dikasih keramat ini tidak tahu. Saya kasih contoh lagi Nabi Muhammad. Pada suatu ketika Nabi Muhammad duduk di bawah pohon. Kemudian didatangi oleh orang kafir. Mau digorok lehernya. Istilahnya mau digorok lehernya. Nah pada saat itu kan ditanya Nabi Muhammad, yang ada di tempat ini cuma kita berdua, aku dan kamu. Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau menolong kamu, hai Muhammad? Ya Nabi Muhammad kan tidak tahu akan ada pertolongan, tapi dengan kemantapan hati. Karena Nabi Muhammad percaya bahwa Allah akan menolong, sehingga ketika ada pertanyaan semacam itu, Nabi Muhammad menjawab, yang akan menolong saya Allah. Nah, seketika orang yang mengalungkan senjata di leher Rasulullah itu tangannya gemetar dan senjatanya jatuh. Ini bukan berarti Rasulullah kemudian mengeluarkan mukjizatnya, tidak. Langsung Allah yang menurunkan mukjizat itu. Jadi pemahaman Ba'alawi, pemahaman kitab-kitab Ba'alawi terkait keramat ini sangat keliru. Jadi Pak Taufik pahami makna keramat dan jangan samakan kontak-kontak atau apa yang tertulis dalam Al-Quran yang memuat terkait mukjizat atau sesuatu yang khariqul adat itu disamakan dengan
cerita-cerita dalam kitab Ba'alawi jauh berbeda. Jadi Pak Taufik jangan memframing bahwa Mukimat ini tidak percaya adanya keramat. Kami sangat percaya, tapi model keramatnya tidak seperti keramat yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi. Aneh, keramat-keramat Ba'alawi ada orang sudah meninggal kemudian masih tiap malam pulang dan menghamili istrinya. Apakah itu keramat? Itu gedabrus, itu tahayul. Ada orang yang sudah meninggal kemudian selama 6 bulan pulang ke rumah dan menemani suaminya. Itu juga tertulis dalam kitab Ba'alawi. Banyak. Ada orang yang sudah meninggal kemudian ketika diziarahi kemudian ikut membaca Al-Quran. Bahkan ketika si peziarah membaca Al-Qurannya salah, itu diluruskan oleh orang yang diziarahi yang ada di dalam kubur. Ini keramat apaan? Itu kan tahayul. Itu ngayal, itu bohong-bohongan. Enggak gitu juga kali keramat itu. Nah dari itu Pak Taufik ini pahami lagi makna keramat. Kalau seorang ketua Robitoh Alawiyah saja dalam memahami keramat saja nggak becus, bagaimana dengan anak buahnya? Pantas saja ketika ceramah itu ya halu. Apa yang disampaikan itu adalah cerita-cerita halu, cerita moyang-moyangnya yang diambil dari kitab-kitab moyangnya. Jadi jangan dikira kami ini tidak bisa melacak keberadaan kitab-kitab moyang-moyang Anda. Kitab-kitab moyang Anda ini saya kumpulkan dan saya baca. Memang isinya gedabrus, khurafat, dan tidak bisa disebut sebagai keramat, sebagaimana keramat para wali Allah. Dan untuk mukibin yang suka mengkritik bacaan salah Mukimat kemudian dikatakan, oh Mukimat ngajinya serampangan, Mukimat ngajinya tidak bisa. Bahkan Pak Taufik sendiri kan pernah mengatakan bahwa Kiai Saiful Rijal ini nggak bisa ngaji. Saya tunjukkan ngajinya Pak Taufik Assegaf. Penonton bisa simak cuplikan video ngajinya Pak Taufik Assegaf. Dan saya tidak akan mengomentari di mana salahnya. Penonton bisa cari sendiri kesalahannya. Wala takun awaj, kun asmah. والزمان معدوم الوفاء والصفاء فيه كن مسلم تسلم كن مسلما تسلم. Anjing. Dan saya tutup video ini akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.